Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Lilian Graini, Azra Wizaya, Muhammad Haris Hugo, Erlan Firman, dan saya sendiri sebagai moderator MBK Gazette, Ken Gracia Mahendra, M. Ada Agung Mulyana, akan mempresentasikan materi tentang type of strategy. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang jenis-jenis strategi. Bisa diketahui jenis-jenis strategi ada 11, yang nanti akan dibahas pada slide selanjutnya. Untuk jenis-jenis strategi sendiri, kita akan membahas tentang integrasi ke depan, integrasi ke belakang, horizontal, penetrasi pasar, pengembangan produk, diversifikasi terkait dan tak terkait, penciutan, likuidasi, dan juga divestasi. Next. Baik. Selanjutnya ada tingkatan dalam strategi. Itu ada 3. Yang pertama, kita akan membahas tentang strategi tingkat perusahaan atau corporate strategy. Nah, di tingkat perusahaan ini, biasanya perusahaan itu membahas tentang bisnis apa yang akan dijalankan oleh perusahaan dan bagaimana sumber dayanya dialokasikan untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Dan biasanya ditetapkan oleh manajemen tertinggi di dalam organisasi atau perusahaan dan mengarah kepada bahasan bisnis apa dan bagaimana pengalokasiannya. Selanjutnya ada strategi tingkat bisnis. Nah, pada strategi tingkat bisnis atau bisnis strategi ini, dia biasanya berpusat pada bagaimana suatu perusahaan itu bisa bersaing dengan pesaingnya dan juga bisa bersaing dengan kondisi yang ada. Misalnya kayak perubahan zaman, kemudian pengalihan teknologi, dan juga adanya gejala alam, dan lain-lain. 3, ada strategi tingkat fungsional atau fungsional strategi. Di tingkat ini, biasanya ruang lingkupnya itu lebih sempit dibandingkan 2 strategi yang tadi. Biasanya strategi fungsional ini mengarah kepada strategi bisnis atau konsep. Dan dia tuh biasanya lebih berfokus kepada fungsi-fungsi yang ada dalam perusahaan. Misalnya fungsi-fungsi produksi, SDM, kemudian R&D, dan lain-lain. Next. Selanjutnya ada strategi integrasi yang tadi sempat disampaikan pada jenis-jenis integrasi, jenis strategi. Yang pertama ada integrasi ke depan. Integrasi ke depan ini biasanya adalah sebuah kiat perusahaan untuk memperoleh kepemilikan atau kendali yang lebih besar atas distributor. Dan biasanya perusahaan itu menerapkan strategi integrasi ke depan itu dengan cara pewaralaban atau franchising, karena perusahaan menilai bahwa bisnis ini nih dapat dilakukan karena biaya dan peluangnya itu muncul atau tersebar di kalangan banyak individu lebih cepat. Yang kedua ada integrasi ke belakang yang biasanya mengupayakan kepemilikan atau kendali yang lebih besar atas pemasok perusahaan. Yang ketiga ada integrasi horizontal. Dalam integrasi horizontal ini biasanya perusahaan mengusahakan bahwa kepemilikan atau kendali itu lebih besar atas pesaing perusahaan, dan biasanya pertumbuhan integrasi horizontal ini dilakukan melalui akuisisi perusahaan pesaing yang memiliki line of business atau jenis bisnis yang sama dengan perusahaan milik kita. Next. Strategi intensif. Yang pertama ada penetrasi pasar, strategi yang mengusahakan peningkatan pangsa pasar untuk produk atau jasa yang ada di pasar saat ini melalui upaya-upaya pemasaran yang lebih besar. Kemudian ada pengembangan pasar, yaitu memperkenalkan produk-produk atau jasa yang ada ke daerah-daerah yang secara geografis merupakan daerah yang baru. Kemudian ada pengembangan produk, yaitu strategi yang mengupayakan peningkatan penjualan dengan cara memperbaiki atau memodifikasi produk atau jasa yang ada saat ini. Next. Strategi diversifikasi. Diversifikasi terkait. Sebagian besar perusahaan memiliki strategi diversifikasi yang terkait untuk memanfaatkan sinergi-sinergi yang berikut ini. Pertama ada mentransfer keahlian yang bernilai secara kompetitif, tips dan trik teknologis atau kapabilitas dari suatu bisnis ke bisnis yang lain.
Kedua, ada memadukan aktivitas-aktivitas terkait dari bisnis yang terpisah ke dalam suatu operasi tunggal untuk mencapai biaya yang lebih rendah. Yang ketiga, ada memanfaatkan nama merek yang sudah dikenal luas. Yang keempat, ada kerjasama lintas bisnis untuk menciptakan kekuatan dan kapabilitas sumber daya yang bernilai secara kompetitif. Selanjutnya itu ada diversifikasi tak terkait. Strategi diversifikasi tak terkait lebih memilih portofolio bisnis yang sanggup memberikan kinerja keuangan yang sangat baik di industrinya sendiri. Perusahaan yang menjalani diversifikasi tak terkait terus-menerus mencari di berbagai industri yang berbeda perusahaan-perusahaan yang dapat diakuisisi dalam suatu kesepakatan dan memiliki potensi untuk menghasilkan pengembakian atau atas investasi yang tinggi. Diversifikasi tak terkait melibatkan usaha untuk mencari dan mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang asetnya bernilai rendah atau secara finansial sedang tertekan atau yang memiliki prospek pertumbuhan tinggi namun kekurangan modal investasi. Masalah utama diversifikasi tak terkait adalah bahwa induk perusahaan harus memiliki manajemen puncak yang sangat bagus, yang mampu merencanakan, mengorganisasi, memotivasi, mendelegasikan, dan mengendalikan secara efektif. Selanjutnya yaitu ada strategi defensif. Yang pertama yaitu penciutan. Strategi ini dapat dilakukan melalui reduksi biaya dan aset perusahaan. Hal ini terjadi biasanya karena terjadi penurunan penjualan dan laba perusahaan. Retrenchment yang kadang-kadang disebut sebagai strategi turnaround dirancang agar perusahaan mampu bertahan pada pasar persaingannya. Jadi tujuan strategi ini adalah untuk menghemat biaya agar sales atau penjualan ataupun keuntungan dapat dipertahankan dengan cara menjual sebagian aset perusahaan. Yang kedua yaitu divestasi. Menjual satu divisi atau bagian dari suatu organisasi disebut dengan divestasi. Divestasi sering dipakai untuk mendapatkan modal guna akuisisi atau investasi strategi lebih jauh. Divestasi dapat menjadi bagian dari keseluruhan penciutan untuk membebaskan organisasi dari bisnis yang tidak menguntungkan, yang membutuhkan terlalu banyak modal, atau yang tidak begitu sesuai dengan aktivitas-aktivitas perusahaan yang lain. Yang ketiga yaitu likuidasi, yaitu menjual seluruh aset perusahaan secara terpisah-pisah untuk kekayaan berwujudnya disebut dengan likuidasi. Likuidasi merupakan pengakuan kekalahan dan konsekuensinya bisa menjadi sebuah strategi yang sulit diterima secara emosional. Namun demikian, lebih baik menghentikan operasi daripada terus menderita kerugian dalam jumlah yang besar. Selanjutnya, strategi biaya rendah, cost leadership. Strategi biaya rendah, cost leadership menekankan pada upaya memproduksi produk standar sama dalam segala aspek dengan biaya per unit yang sangat rendah. Produk ini, barang maupun jasa biasanya ditujukan kepada konsumen yang relatif mudah terpengaruh oleh pergeseran harga, price sensitif, atau menggunakan harga sebagai faktor penentu keputusan. Dari sisi perilaku pelanggan, strategi ini amat sesuai dengan kebutuhan pelanggan, yang termasuk dalam kategori perilaku low-involvement. Ketika konsumen tidak terlalu peduli terhadap perbedaan merek, relatif tidak membutuhkan perbedaan produk, atau jika terdapat jumlah besar konsumen memiliki kekuatan tawar-menawar yang signifikan. Yang selanjutnya ada strategi pembedaan produk. Differentiation. Strategi pembedaan produk mendorong perusahaan untuk sanggup menemukan keunikan tersendiri dalam pasar yang menjadi sasarannya. Keunikan produk, barang atau jasa yang dikedepankan ini memungkinkan suatu perusahaan untuk menarik minat sebesar-besarnya dari konsumen potensialnya. Strategi jenis ini, harga dalam pengambilan keputusan, price incentive,
Contoh penggunaan strategi ini secara tepat adalah pada produk barang yang bersifat tahan lama, durable, dan sulit ditiru oleh pesaing. Yang terakhir ada strategi fokus. Strategi fokus digunakan untuk membangun keunggulan bersaing dalam suatu segmen pasar yang lebih sempit. Strategi ini ditujukan untuk melayani kebutuhan konsumen yang jumlahnya relatif kecil. Dalam pengambil keputusan untuk membeli relatif tidak dipengaruhi oleh harga. Syarat bagi penetapan strategi ini adalah adanya besaran pasar yang cukup, market size, terdapat potensi pertumbuhan yang baik, dan tidak terlalu diperhatikan oleh pesaing dalam rangka mencapai keberhasilannya. Pesaing tidak tertarik untuk bergerak pada ceruk tersebut. Strategi ini menjadi lebih efektif jika konsumen membutuhkan suatu kekhasan tertentu yang tidak diminati oleh perusahaan pesaing. Next. Yang selanjutnya adalah sarana untuk mencapai strategi. Yang pertama, strategi merger atau akuisisi. Alasan melakukan merger dan akuisisi yang pertama ada untuk menyediakan pemanfaatan kapasitas yang lebih baik. Yang kedua, untuk memanfaatkan secara lebih baik tenaga penjualan yang ada. Yang ketiga, untuk mengurangi staf manajerial. Yang selanjutnya ada untuk mencapai skala ekonomi. Yang kelima, untuk mengatasi masalah tren musiman pada penjualan. Yang keenam, untuk memperoleh akses ke pemasok, distributor, konsumen, produk, dan kreditor baru. Yang ketujuh, untuk menguasai teknologi baru. Yang kedelapan, untuk mengurangi kewajiban pajak. Yang selanjutnya ada strategi kemitraan. Kemitraan biasanya didefinisikan sebagai hubungan sukarela dan bersifat kerjasama antara beberapa pihak, baik pemerintah maupun swasta, yang semua orang di dalamnya setuju untuk bekerjasama dalam meraih tujuan bersama dan menunaikan kewajiban tertentu, serta menanggung risiko, tanggung jawab, sumber daya, kemampuan, dan keuntungan secara bersama-sama. Kunci utama terlaksananya kemitraan adalah dengan menerapkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi seluruh program-program dengan lembaga-lembaga terkait yang berpartisipasi dalam kemitraan tersebut. Next. Joint venture. Joint venture merupakan strategi yang sangat populer. Strategi ini muncul ketika dua atau lebih perusahaan membentuk suatu kerjasama atau konsorium dalam rangka memanfaatkan peluang yang ada secara bersama-sama. Strategi ini masuk dalam kategori strategi defensif karena perusahaan yang melakukan joint venture tidak berminat untuk bekerja atau mengambil risiko sendiri. Tidak jarang pihak-pihak yang bermaksud melakukan kerjasama tersebut membentuk suatu perusahaan baru dengan tujuan menjalankan kerjasama yang dimaksud. Joint venture bisa terjadi dalam berbagai bentuk seperti R&D, jaringan, dan sistem distribusi. Kesepakatan lisensi, kesepakatan produksi, juga upaya untuk mengajukan penawaran bersama agar dapat memenangkan suatu tender. Next. Oke, selanjutnya itu kita masuk ke studi kasus ya. Yang judul itu rencana pencapaian Nestle. Yang pertama ada pengenalan. Bahwasannya Nestle memiliki misi yaitu sebagai pemimpin dalam gizi yang dirangkum dalam moto sederhana yaitu good food and good life. Harapannya dalam adanya misi ini Nestle dapat membuat produk yang memiliki jual nilai yang tinggi dan memiliki nilai kualitas kesehatan yang tinggi. Pastinya untuk terwujudnya misi ini Nestle harus mempunyai karyawan yang kompeten. Masing-masing perusahaan memiliki cara yang berbeda untuk memberdayakan karyawannya. Salah satu cara Nestle adalah menciptakan keselarasan antara karyawan untuk percepat misi itu tercapai. Next. Yang kedua ada strategi pencapaian Nestle pada tahun 2015 sampai dengan 2017. Nah, pendekatan Nestle ini menggunakan CSF atau Creating Shared Value. Penghargaan yang dicapai dari tahun ke tahun itu adalah Sustainable Business Award dari 3 tahun berturut-turut. Next.
Oke, kemudian ada pencapaian Nestle. Dalam SBA atau Small Business Administration, Indonesia pada tahun 2015, Nestle dinobatkan sebagai Industri Champion Food and Beverage dan kategori Winner Supply Chain Management. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya mendorong pengembangan dan pemberdayaan masyarakat serta meraih keuntungan perusahaan merupakan dua hal yang sangat berkaitan. Pemahaman ini yang kami harapkan dapat dimengerti oleh para pelaku bisnis, perusahaan-perusahaan yang baru mulai mengintegrasikan konsep penciptaan manfaat bersama bagi masyarakat dalam strategi bisnis. Mereka kerap mempertanyakan bagaimana cara mengatasi tantangan-tantangan tersebut sambil tetap memastikan bahwa perusahaan dapat meraih hasil yang menguntungkan. Next. Selama lebih dari 30 tahun, Nestle telah menyediakan bantuan teknis dan finansial untuk para peternak susu, petani kopi, dan coklat agar mereka dapat menjalankan praktik pertanian yang berkelanjutan. Inisiatif ini dapat menjamin pasokan bahan baku yang Nestle butuhkan, namun tetap dengan cara yang dapat meminimalkan dampak terhadap lingkungan. Pada saat yang sama, inisiatif tersebut juga meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil produksi para petani, menjaga keberlangsungan sumber pendapatan petani dan peternakan, serta meningkatkan kesejahteraan mereka. Hasilnya, para petani dan peternak dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produknya, serta mengolah sumber daya dengan cara yang dapat meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Kerjasama antara Nestle Indonesia dengan para peternak susu di Kejayaan, Jawa Timur adalah sebuah kisah sukses. Sampai saat ini, sekitar 33.000 peternak mendapatkan bantuan teknis dan finansial dari Nestle Indonesia. Bantuan teknis yang diberikan meliputi pelatihan cara berternak yang baik, seperti inovasi dalam pemberian pangan ternak, pemeliharaan kebersihan, penggunaan biogas, serta pengolahan limbah ternak untuk diubah menjadi pupuk. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ken. Peluang yang dimanfaatkan Nestle. Daya beli serta kesejahteraan masyarakat yang kian meningkat merupakan beberapa tanda dari kondisi ekonomi yang baik pada suatu negara. Tidak terkecuali Indonesia. Namun, secara bersamaan hadirnya kondisi baik ini juga membawa konsekuensi lainnya, yakni permasalahan sampah yang sekarang telah menjadi tantangan dunia. Maka dari itu, diperlukan kerjasama dalam melakukan waste management. Beberapa tindakan yang termasuk dalam upaya waste management Nestle antara lain yaitu 3R, yaitu recycle, reduce, dan reuse. Meski istilah waste management terbilang sederhana, bentuk penerapan konsep ini pada kenyataannya akan berbeda-beda ketika dilakukan setiap pihak. Untuk Nestle Indonesia sendiri, misalnya, penerapan terrealisasi dalam berbagai program yang mendukung sistem keberlanjutan atau sustainability, yaitu salah satunya adalah melalui dibentuknya PRICE, yaitu Packaging and Recycling Alliance for Indonesian Sustainable Environment, yang diprakarsai oleh Nestle Indonesia sendiri dan merupakan kerjasama dengan Coca-Cola, Indofood, Unilever, Danone, serta Tetra Pak. Strategi perluasan yang dilakukan Nestle. Aliansi ini juga turut bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, serta didukung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lewat aliansi ini, Nestle Indonesia berupaya untuk melahirkan solusi yang efektif dalam penanganan masalah ekosistem dan pengelolaan sampah. Sebagai wujud dari upaya ini, Nestle Indonesia bersama PRICE mengadakan berbagai program di setiap tahunnya, termasuk Aksi Bersih yang diadakan pada 19 Februari 2017 silam, yang berdekatan dengan Hari Peduli Sampah Nasional, dan 21 Februari 2017, ini aksi yang dilakukan meliputi kegiatan bersih-bersih, olahraga bersama, dan aktivitas lainnya untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga lingkungan hidup. Sustainable packaging, produk Nestle Indonesia menggunakan kemasan yang berkelanjutan. Dan selain itu turut membentuk
Price, PT Nestle Indonesia juga menunjukkan komitmennya dalam menjaga lingkungan dengan menganut konsep sustainability dalam memproduksi produk-produknya. Bukti nyata ini diharapkan dapat mendorong masyarakat dan berbagai pelaku daur ulang di sektor informal dapat menerapkan 3R. Yang berarti recycle, reduce, and reuse dengan lebih mudah. Perlu diketahui juga hal ini diterapkan oleh perusahaan Nestle di seluruh dunia dan bukan hanya dalam ranah regional saja. Nestle sebagai brand memenangkan peringkat pertama pada daftar Dow Jones Sustainability Index pada tahun 2016. Dan Nestle secara global berupaya melanjutkan komitmen ini dengan membuat kemasan produk Nestle dapat didaur ulang, digunakan kembali, serta menggunakan sepertiga lebih sedikit plastik virgin pada tahun 2025 nanti. Baik, demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin jika ada pertanyaan bisa langsung ngomong aja ya, atau enggak kita buka di kolom chat.